Halo teman-teman semua. Hai. Karena kemarin banyak banget yang tanya-tanya nih terkait asrama, sekarang aku mau bikin Q&A mengenai asrama dan juga sedikit tentang beasiswa asrama atau apa sih. Nah di sini aku ditemenin sama Mbak Syifa, yaitu penghuni asrama dan juga fasilitator di UGM Residence. Mbak Syifa silakan perkenalkan diri. Oke, aku akan perkenalan diri ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Syifa Nisya Aulia. Kalian bisa panggil aku Syifa. Terus aku jadi fasilitator di Ratnaningsih Kinanti 2 dan 3. Ya. Yeay. Nah sekarang kita rekaman di Taman Kinanti 23. Betul, di tamannya. Di situ tuh Kinanti 1 dan ini Kinanti 23. Oke, langsung aja kali ya Mbak. Boleh, Yang pertama sebelumnya sebenarnya di asrama UGM itu ada berapa sih asrama UGM? Oke, untuk asrama UGM totalnya itu ada 8. Oke. Yang 3 itu asrama putra. Terus yang 5 ada asrama putri. Jadi ada 8 ya? Iya benar. 3 cowok dan 5 cewek. Oke, lanjutnya itu di asrama tuh ada fasilitasnya apa aja sih Mbak? Oke, untuk fasilitas sendiri jelas kamar dong ya kan. Jelas. Kita tidur gitu ya. Nah kamar itu untuk satu kamarnya itu ada yang sendiri, ada yang 2 bed, ada yang bahkan 3 ya di asrama putra tuh. Jadi emang beda-beda. Cuman kalau untuk ini aku mungkin cerita dulu asrama 23 kali ya. Iya. Untuk 23 itu berdua. Nah terus habis itu selain ada bed, ada juga wifi, terus ada pantry. Di pantry ini yang suka masak nih kalian. Terus ada juga Toyagama, Iya, air Toyagama tuh air. minum, bener. Air minum untuk kalian yang suka minum biar hemat kali ya. Bisa beli galon. Betul. Terus abis itu ada taman, ada lapangan-lapangan. Mungkin kalian yang suka volley ada di Kinanti 23. Terus di Blok Sumur juga ada. Pokoknya fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan belajar dan kegiatan kita itu biar nyaman gitu, tinggal di hunian asrama gitu. Oke, jadi ada pasti ada kamar dan sekamar itu berdua ya. Bener. Ada balkonnya juga ya Mbak? Oh iya benar, ada balkon jemur. Terus mungkin kalau fasilitas kamar Laila juga bisa jelasin kali ya, fasilitas kamar ada apa? Di situ tuh ada 2 kan. Ada 2 kasur, terus juga ada banyak lemari, ada 2 meja belajar, terus ada 1 kamar mandi tiap kamar dan juga 1 jemuran. Untuk Toyagama tuh juga bisa panas, dingin, sama biasa gitu. Iya. Enak kan? Oh iya, terus banyak juga ya nih. Gimana sih cara daftar asrama dan juga itu bayarnya berapa sih? Oke, untuk cara daftar asrama teman-teman. Sebenarnya asrama itu awalnya itu diperuntukkan untuk maba. Nah, tapi karena kemarin itu sempat pandemi, jadi apa ya? Istilahnya tuh biar asrama nggak kosong juga kan. Kalau misalnya maba kan berarti teman-teman yang bukan maba harus keluar. Nah, maka dari itu waktu itu diperpanjang nih teman-teman, diperpanjang sampai akhirnya kita yang tahun-tahun kedua, ketiga itu bisa masuk gitu. Nah, jadi mungkin itu ya buat ininya. Nah, cuman kalau harga beda-beda nih. Ini nih harga beda-beda banget. Jadi untuk asrama Kinanti 2 dan 3 di lantai 2-nya itu 650. Terus naik dikurangin 50, naik dikurangin 50. Jadi lantai 3-nya berapa? 600 ya, benar. Terus untuk lantai 4-nya 550, lantai 5-nya 500.000 1 bulan. Nah, tapi teman-teman bayarnya itu per tahun. Iya, betul. Jadi apa ya? Jadi ya nggak, ya hitungnya emang per bulan, cuman bayarnya tetap per tahun. Nah, kalau di Kinanti sana itu lantai 4 sampai lantai 7 itu harganya 650. Tapi untuk lantai 2 dan 3 itu harganya 1,3. Karena itu fasilitasnya ada AC dan water heater. Oke. Terus tapi kemarin aku lihat di Simaster ya Mbak, itu ada peningkatan harga kalau nggak salah tahun ini. Oh oke. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang maba bisa dicek aja ya di Simasternya, mungkin aja ada perubahan harga gitu.
atau cek di web UGM Residence. Ya, nanti aku cantumin di linknya ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, ada seleksinya nggak sih Mbak kalau daftar asrama? Untuk maba itu nggak ada sih untuk maba ya. Untuk mahasiswa baru itu masuk aja asalkan ya memang kuotanya masih ada di setiap asrama. Nah jadi kalau misal mau cek kuotanya bisa nanya ke admin asrama masing-masing. Nah biar tahu kontak WhatsApp-nya itu silakan teman-teman bisa cek di Instagramnya UGM Residence ataupun bisa menghubungi web UGM Residence, itu kan ada kontak-kontaknya tuh. Nanti hubungin aja di sana. Nah karena di semester itu kadang nggak diupdate jadi kayak di semester tulisannya udah 0 padahal masih ada, jadi rajin-rajin aja untuk tanya ya teman-teman gitu. Dan juga cepet-cepet daftar karena cepet Betul. banget penuh. Betul banget, Terbatas soalnya ya asrama. Terus kan ini berdua ya Mbak, pembagian roommate-nya tuh sebenarnya gimana sih? Apakah kita bisa milih atau itu tuh di plotting sama asrama? Oke, untuk pembagian roommate nih, kalau roommate sendiri sejauh pengalamanku selama ini bisa milih ya asalkan kalian udah punya sama siapa gitu dan emang satu asrama ya. Terus satu lantai juga. Betul. Jangan sampai kalian milih sama teman yang beda lantai terus gimana cara nyatuinnya ya. Itu mungkin itu sih lah yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal emang teman-teman kan maba biasanya belum punya teman ya. Kalau dulu aku waktu jadi maba juga belum punya teman. Nah aku pasrah kepada asrama memilihkan siapa roommateku gitu. Jadi waktu itu aku dapat teman anak Lampung gitu. Jadi aku beda culture banget kan. Nah tapi belajar dari situ sih. Kalau aku juga dulu plottingnya Mbak, dulu aku dapat sama cutting malah. Terus bisa juga dapat sama cutting yang lanjut sebagai WL atau waitlist. Bisa istilahnya bisa apa ya, request gitu ya lah sebenarnya. Kayak misal mungkin kita request ke admin untuk Mbak mau temennya itu yang cutting atau yang angkatan sama gitu, bisa kok. Oke, terus siapa aja sih yang bisa sewa di UGM Residence itu Mbak? Kayak di 8 asrama itu tuh siapa aja? Apa cuma maba atau bisa juga dari luar UGM atau gimana? Oke. Nah asrama UGM Residence itu sebenarnya ya punyanya UGM ya artinya teman-teman yang bisa masuk ke UGM Residence ya mahasiswa-mahasiswi UGM aja gitu. Cuman teman-teman bisa kalian punya keluarga di UGM Residence terus kalian dari luar kota gitu, kalian bisa sewa harian gitu di kamar lantai 1 gitu. Biasanya sewa harian itu harganya untuk yang tahun ini itu 275 satu malam di asrama manapun gitu. Oke. Itu ada bayangannya juga nih Mbak. Kapan sih periode pendaftaran dari asrama itu? Oke, untuk periode pendaftaran itu setiap kali masuk ke dua semester baru. Jadi semester 1, 2 di 1 tahun. Periode itu 1 tahun ya teman-teman. Nah itu dari startnya masuk bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli. Setiap tahun selalu kayak gitu sih Lai. Jadi kayak 2 semester bayar lagi gitu. Jadi itu kan periode masuknya ya. Kalau daftar berarti waktu ada pengumuman misal SNM, SBM, kalau ada pengumuman baru bisa daftar. Betul. Gitu. Dan maksimalnya itu sekitar 1 Agustus ya, karena check-in-nya itu 1 Agustus. Gitu. Tapi selagi kuota asrama masih, biasanya setelah 1 Agustus pun masih bisa lah biasanya kayak gitu. Selagi kuotanya masih. Mbak, kewajiban di asrama tuh sebenarnya apa aja sih? Apakah ada peraturan khusus yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu? Oke, untuk kewajiban ya teman-teman. Jadi kan karena mungkin kita hidup bersama gitu ya, kita kan hidup bersama nih dalam satu kamar. Nah maka itu ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhin gitu ya di asrama. Nah tapi sebenarnya itu nggak strict loh. Maksudnya ya kan karena kita saling respect gitu loh dengan orang lain di situ belajarnya. Nah kewajibannya itu yang pertama mungkin ada misal kayak dilarang mendekor. Iya, dilarang kamar. Nah, kenapa nggak boleh mendekor? Karena
dari kasus-kasus tahun lalu itu tuh ada yang ngedekor terus nggak bisa dilepas atau bahkan rusak dinding kayak gitu. Itu kan juga istilahnya merugikan lah ya untuk orang lain. Terus yang kedua, menjaga kebersihan nih. Karena kebersihan itu ada kebersihan kamar sendiri karena kan kalian hidup berdua, terus ada kebersihan pantry, Ya. terus ada kebersihan kulkas gitu ya. Kulkas tuh satu gedung ada satu kulkas, jadi harus bersama-sama dijaga kebersihannya. Betul. Tapi kalau dekor kayak nempel jadwal gitu boleh kan ya Mbak? Boleh sih, yang penting nggak merusak gitu loh istilahnya nantinya gitu. Jangan maku gitu. Tuh. Terus mungkin apa lagi ya kewajibannya? Oh iya mungkin Jam malam. jam malam. Benar, Betul. jam malam. Nah, jam malam. Ini aku ingetin lagi ya teman-teman. Maksudnya regulasi itu kan ada karena untuk menjaga kita juga gitu loh, menjaga ketertiban. Nah, jam malam ini juga tujuannya biar ya kita mau balik sampai semalam apa Iya. sih gitu loh. Mau balik sampai semalam apa sih? Nah, jam malam di asrama itu khusus untuk asrama putri. Kalau misal Senin sampai Senin sampai Jumat. Jumat, maaf. Senin sampai Jumat itu sampai jam 10. Nah, kalau Sabtu dan Minggu itu kan weekend ya, kita biasanya agak malam itu jam 11 gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih dari itu teman-teman, itu boleh dengan alasan-alasan yang mestinya emang logis, kayak misal akademis kayak gitu-gitu, itu boleh asalkan izin Iya, ke security. nulis gitu ada tulisannya sebelum pergi nulis. Betul. Itu kan gastrik ya sebenarnya. Iya, gampang banget. Sebenarnya tuh enak. Kayak di kos-kosan juga peraturannya gitu, ada Betul. jam malamnya kadang-kadang kan. Asalkan izin gak sih? Iya. Sebenarnya poin utamanya tuh izin. Mm. Terus oh iya Mbak, ada Mm-mm. juga nih yang nanyain terkait kayak life skill gitu-gitu. Oh iya, oke. Untuk life skill sendiri, nah bagi mahasiswa baru itu tuh yang di tahun pertama wajib mengikuti life skill itu tuh minimal 2 life skill asrama. Terus tapi teman-teman sebenarnya dalam 1 tahun periode itu asrama itu nyediain berbagai macam Iya. life skill kan ya. Heeh. Jadi kayak sayang banget kalau kalian nggak ikut juga berbagai macam life skill dan bahkan mulok gitu. Mulok itu adalah muatan lokal, kegiatan kecil-kecil yang diadain oleh asrama masing-masing gitu. Dan kegiatan life skill itu juga seru-seru loh teman-teman. Kayak juga menambah wawasan. Kayak kita juga Betul. bisa salah satunya outbound ya sih Mbak? Betul. termasuk life skill. Itu paling seru banget. asik. Di akhir tahun biasanya Betul. ada outbound. Outbound. Terus kemarin kita sempat ini juga ya, kayak apa? Budidaya lebah. Oh iya, ke tempat budidaya lebah. Jalan-jalan ke Kulon Progo kita. Jadi kenalan sama asrama lain juga di situ, soalnya bareng sama asrama laki-laki juga, jadi kayak nambah kenalan gitu. Terus menurut Mbak sebagai orang yang udah hampir 4 tahun gak sih di asrama tuh apa sih kelebihan asrama dibanding kos? Lebihan asrama dibanding kos. Jadi mungkin ini aja ya. Maksudnya aku memang nggak pernah ngekos. Cuman aku mengamati teman-teman yang ngekos, teman-temanku yang ngekos, misal kayak mereka kan biasanya cerita-cerita juga lah ya antar teman gitu. Nah mungkin ini tadi perbedaan ya, Iya. perbedaan. Nah mungkin perbedaannya ya yang jelas dari fasilitas dong, dari fasilitas. Nah kos emang punya fasilitas yang emang bener-bener istilahnya private gitu ya mungkin ya, karena sendiri lalala lili gitu. Nah cuman buatku sendiri yang aku itu kadang nggak bisa sendiri jadi aku memilih asrama dong tentunya, karena otomatis punya jaringan, punya network, terus kita juga banyak teman dong. Terus abis itu selain itu dari fasilitas kayak misal air nih, ini yang paling penting sih karena aku hobi banget minum. Terus kalau misal aku ngekos otomatis aku harus beli galon setiap saat, mana aku kan mageran ya agak kan kalau di asrama nih tinggal turun atau tinggal Di ke lantai juga tengah, ada. iya bener, tinggal ke tengah untuk ambil air karena toyagama ada di setiap lantai gitu, kayak gitu teman-teman. Terus mungkin apalagi ya, apa ya Lay? Gak ngerasa kesepian ya. Iya, Soalnya itu kalau keluar otomatis. tuh kayak banyak orang di bawah kan juga ada lobby tuh banyak biasanya yang bener. belajar bareng. Gak cuma dari anak asrama tapi teman-teman yang lain juga bisa belajar di situ. Itu juga ya bener, ruang belajar. Jadi kayak kita pun kalau misal bisa ngajak teman-teman Iya, ya bisa. kadang
ngajak teman-teman untuk belajar bareng malah di asrama biasanya. Karena ada di base wifi. camp. Iya, ada wifi UGM. UGM, betul. Terus selain itu ini sih mungkin keamanan. Nah, Itu yang aku paling suka banget, dan ini yang bikin orang tua aku tuh apa ya istilahnya merasa aku aman di sini iya gitu. benar. Karena emang ada security otomatis, terus ada pegawai asrama yang lain gitu loh, yang jadi kayak apa ya istilahnya memantau kita juga gitu. Memantau kita dalam artian bukan berarti ini ya netting ya, maksudnya negatif gitu, bukan, tapi memantau tuh menjaga. Nah kalau security ini kan juga menjaga motor-motor kita ya. Motornya juga ada parkirannya ya, motornya ada atapnya tuh jadi nggak kehujanan. Ini sekilas fasilitas juga ya Iya. dia nambah. Dikit nanti 23 tapi. Oke, sekarang kita lebih itu deh. Mungkin teman-teman banyak yang pengen asrama gitu kan, tapi kan bingung asrama yang cocok aku di mana ya gitu. Mungkin bisa dijelasin Mbak kayak asrama mana aja sih yang cocok di fakultas-fakultas gitu. Pertama mungkin dari asrama Kinanti 23 nih, Oke. fakultas yang terdekat. Oke, untuk Kinanti 23 sama Kinanti 1 Iya, kali ya sekalian. Sekarang satu daerah ya. Nah, untuk mungkin ini juga bisa buat S2 tahu. Iya, Ya. bisa buat S2. Nah, mungkin buat mbak-mbak atau mas-mas S2 itu pun juga bisa di mbak-mbak deh, maaf mbak-mbak. S2 itu bisa di Kinanti 1 dan Kinanti 23. S2-nya itu mana nih? S2 itu bisa di S2 MM, FEB. Untuk mbak-mbak S2 FEB bisa ke Kinanti 1 ataupun Kinanti 23 nih. Karena deket banget tinggal jalan. Iya. Terus kalau untuk fakultas teknik, terus aku sendiri teknik. ya Laila teknik nih. Terus ada biologi. Iya, biologi juga gitu. Terus mungkin apalagi ya FKM juga lumayan. Oh, FK lumayan bener. Tapi FK lebih sering ke Sundowo sih ya. Mungkin biologi teknik itu dulu ya. Itu bisa ke nanti 1 2 3. 1 dan 2 3 gitu. Emang gak ribet ya. Terus yang kedua nih dari Sundowo mungkin ya, Mbak. Oke, untuk Sundowo nih. Nah, Sundowo itu biasanya ada anak FKG, kedokteran gigi, terus ada anak FK. Teknik Terus juga ada, teknik karena ada lagi. Terus apa lagi nih, Lai? SV. Oh iya, SV itu deket banget sih sama Sundowo. Tinggal keluar aja itu jalan. Terus udah sih Udah itu. sih, Ini saintek ya teman-teman jatuhnya. Saintek tuh rata-rata di daerah-daerah sini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, Mbak Siva aja Visipol di sini. Bener. Tapi kalau untuk teman-teman yang bawa kendaraan sih sebenarnya bisa di mana aja. Cuman ya ini kan maba biasanya belum bawa kendaraan. Jadi untuk mempermudah mobilitas kalian aja gitu. Iya. Berarti lanjut ya Mbak, Bulak Sumur. Asrama Bulak Sumur. Oke. Ini satu-satunya yang di dalam area UGM. Bener teman-teman. Nah, jadi Blok Sumur itu kan lokasinya di dalam UGM nih. Jadi biasanya yang ada di sana adalah teman-teman dari Sosum. Nah, Sosumnya apa aja nih? Contoh, teman-temanku Visipol itu banyak banget yang di sana. Terus selain itu Fapet, karena peternakan itu sampingnya pas sama FKH itu, kedokteran hewan itu di samping Blok Sumur pas. Terus ada FTP benar. Terus pertanian gitu-gitu, karena deket banget. Pokoknya untuk teman-teman yang area masuk di dalam UGM, area di dalam UGM itu silakan bisa ke Blok Sumur juga buat deket ya. Tapi sekarang ini loh Lai, kan ada bus. Oh iya, ada bus yang keliling semua fakultas. Jadi enak sih itu. Bener. Tapi lewatnya di Blok Sumur doang. Lewat teknik juga kok. Enggak, maksudnya asrama yang dilewati. Oh iya, nggak lewat sini. Soalnya di sini kan bukan jalan besar, jadi harus ke teknik kalau sini terdekat sih. Iya. Terus yang terakhir Sagan, yang cewek. Iya, oke. Kalau Sagan itu biasanya teman-teman FIB. Nih, FIB itu banyak banget yang kesana. Terus FEB juga boleh kesana karena emang kan deket ya. Kan Sagan. Terus masuk lewat bundaran, langsung nih ada masuk ke area UGM juga sebenarnya. Jadi area-area yang di dalam UGM itu bisa ke Sagan sih juga gitu. Oke, lanjut cowok berarti ya? Iya bener. Yang terdekat dulu ya? Kalau asrama cowok tuh asrama cowok itu sebenarnya maksudnya malah ngejauh gitu loh iya, dari asrama cowok tuh lebih jauh
paling jauh sebenarnya Pak Ciro ya. Ya benar, buat Ciro tuh wah jauh sih. Tapi kalau bawa kendaraan juga nggak kerasa sih sebenarnya teman-teman. Kalau Baciro dulu mungkinnya dari yang terjauh. Baciro itu Lokasinya dulu nggak? lokasinya ada di depan Gor Mandala Krida. Nah itu sekitar kurang lebih itu dari UGM itu bisa 40-an, nggak sampai sih kayaknya. 10 menit lah. Ya pokoknya dia 10 menit lah, 10 menitan, 10 sampai 15 menit. Nah jadi siapa yang cocok untuk ke sana, fakultas mana? Ya semua fakultas bisa. Asalkan yang bawa kendaraan biasanya Iya. sih. Kalau nggak bawa kendaraan ya Nebeng. asal pada nanya di Iya, asrama. banyak teman nebeng aja. Banyak temen nebeng aja pokoknya. Nah terus itu Baciro. Terus untuk pesantren dan Karanggayam itu sebenarnya agak berdekatan. Dan tipe bangunannya sama kayak kita di tiga ya Pak. Nah benar, itu pesantren di Karanggayam tuh ya agak persis lah ya. Nah pesantren di Karanggayam ini juga cocok buat semua fakultas dong otomatis. Nah tapi biasanya kan cowok-cowok bawa kendaraan nih ya, jadi aman lah, terabas aja gitu. Itu enak. Terus mungkin udah ya, itu bisa buat rekomendasi teman-teman. Nah, kita lanjut mungkin bagi yang tertarik di Kinanti 23. Oke. Tadi kan udah fasilitas dan harga di Kinanti 23. Terus mungkin ada ini, kenapa sih fasilitas harga per lantainya tuh beda? Sedangkan di Kinanti 1 kan sama tuh. Kenapa Mbak? Oke, untuk kenapa harganya beda? Kan kalau di Kinanti 2 dan 3 itu kan pakai tangga ya teman-teman. Jadi otomatis kita harus berolahraga setiap mau pergi gitu. Nah, jadi karena pakai tangga maka dari itu setiap lantainya dia beda. Semakin ke atas, semakin kita berolahraga, semakin harganya akan naik. Semakin ke atas tuh dong. Sorry, maaf.